Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, usaha mikro kecil menengah adalah salah satu usaha orang perorangan yang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bahwa UMKM merupakan milik orang atau perorangan, suatu badan usaha yang mempunyai aset kurang lebih 50 sampai mendapatkan omset kurang lebih 300-an juta, 50 juta sampai 300 juta. Ini merupakan UMKM, usaha mikro kecil menengah yang selama ini yang kita coba untuk support bagaimana mereka bisa menjadi UMKM yang mandiri kemudian menjadi sebuah badan usaha yang besar dan menengah. Sekarang saya ada di dapurnya Ibu Dadang. Ibu Dadang memproduksi donat. Pertanyaannya sering ada teka-teki, kue apa yang namanya atau roti apa yang tengahnya nggak bisa dimakan. Nah, itu adalah donat. Mana donat? Kita akan melihat nanti proses buatnya, kemudian bagaimana menu atau campurannya apa. Salah satunya tepung terigu. Ini dikenal di banyak Kabupaten Lampung Timur, terutama di Marga 3, desa Dusun 3, Kecamatan Marga 3, desanya Sukaraja 3. Ini ada di sini dan rame, banyak yang pesan, banyak yang beli lewat Bu Dadang, kemudian dikirim ke kemana-mana. Kita coba untuk mengikuti perkembangan proses cara membuatnya, kemudian penggorengannya. Oke. Teman-teman sekalian, kita mau melihat proses pembuatan donat yang nanti akan dijelaskan sama putranya Pak Dadang ya. Putra Pak Dadang ini yang calon penerus donat, usaha donat bakery, Dadang Bakery namanya. Keren. Mungkin bisa dijelasin, Mas, siapa namanya? Pak Abdul Aziz. Pak Aziz. Pak Aziz ini apa aja nih? Jadi untuk buat donat ini sebenarnya apa? Karena teman-teman pada saat kita memberikan informasi ini mungkin ada yang nonton video saya ini pengen bener usaha. Pada saat dia usaha belum tahu bagaimana usaha. Sama ini pandemi ini memang sulit sekali untuk bisa berbuat. Nah, modal nggak ada, mungkin dengan nonton video ini bisa tahu bahwa oh cara membuat donat seperti ini. Nah, inilah mungkin Mas Aziz akan memberikan informasi bahan-bahannya yang nanti akan dijelaskan secara keseluruhan ya Mas Aziz. Oke, di sini untuk membuat sebuah donat ya kita perlu menyiapkan, yang pertama di sini kita punya tepung terigu ya. Di sini saya menggunakan tepung terigu segitiga biru. Untuk tepung terigunya 1 kg. Biar takarannya lebih mudah ya. Kemudian untuk yang kedua, 1 kg jadi berapa donat nantinya? Bisa kurang lebih menjadi 30 atau sampai 35 lah, kurang lebih segitu standarnya. Terus? Dan yang kedua ada mentega atau margarin ya. Untuk menteganya ini ada 250 gram. Oke. Dan untuk mentega dan gula ini sama ya beratnya, ya ini 250 gram untuk gulanya. Dan yang selanjutnya kita di sini menggunakan ada pengembang. Untuk pengembangnya sendiri kita menggunakan merek Morifam ya. Untuk pengembang itu macam-macam, ada Parnifarm, ada Morifam. Dan yang kedua ini ada pelembut ya. Untuk pelembut kita menggunakan IF100 untuk brandnya, untuk brand produknya. Untuk pengembangnya ini sekitar 10 gram. Kemudian pelembutnya ini di bawahnya, ya ini 5 gram. Dan selanjutnya kita punya garamnya ini 10 gram. Oke, next time kita ada susu bubuk. Untuk susu bubuknya dalam 1 kg tepung kita memerlukan sekitar kurang lebih 40 gram susu bubuk. Dan di sini next step kita ada air. Untuk airnya dalam 1 kg biasanya saya menggunakan 350 mg air. Ini pokoknya kapasitas 1 kilo. 1 kilogram. Kemudian kurang lebih jadi 35 atau 36 donat. 3
kalau misalnya ukurannya bisa diperkecil gitu jadi 40 sih maksimal sih limitnya seperti itu. Bisa dimulai buat. Bisa dimulai. Oke, yang pertama kita masukkan tepungnya. Ini oke. Dan yang kedua kita masukkan gula pasir. Next step, boleh susu bubuknya. Dan untuk campuran pengembang sama pelembut. Iya, pengembang dan pelembutnya. Ini untuk apa ini? Garam. Garam. Nah, kalau garamnya disarankan untuk menggunakan garam yang halus ya. Kalau menggunakan garam kasar, sebaiknya garamnya dicampurkan dengan air, dilarutkan dengan air. Satu dipisah ya, itu dari maksimal. Karena untuk garam yang kasar ini, kalau dimasukkan ke dalam adonan, nanti garam itu tidak langsung larut dengan adonan ya. Kemudian masukkan pengembangan pelembutnya. Oke, setelah itu kita aduk di tepung dan juga bahan-bahan yang telah dimasukkan tadi. Dan saya ingatkan ya, untuk di sini kan kami menggunakan rolling ya untuk menghaluskan adonan ya. Ketika Anda menggunakan mixer, usahakan untuk si margarin ini dimasukkan terakhir. Ketika adonannya sudah mulai campur, mulai teraduk rata, udah mulai jadi, baru dimasukkan yang namanya margarin. Karena kami menggunakan rolling, biasanya kami memasukkan secara langsung saja. Jadi setelah ini dicampur rata. Dan untuk adonan donat sendiri, untuk beberapa orang tuh menggunakan tape dari singkong. Itu bisa untuk menambah aroma. Tapi ini nggak pakai? Ini kebetulan kami lagi kosong hari ini. Dan biasanya pakai. Udah itu langsung masuk ini? Iya, ini dimasukkan 250 gram. Kalau untuk buat jumlahnya banyak, itu yang di kotak itu tadinya? Iya, kita menggunakan kotak. Biasanya satu hari kita bisa memproduksi sekitar 2 karung terigu. Satu karungnya sekitar 25 gram ya, 25 kilogram. Jadi sekitar 50 kilo kita produksi setiap harinya. Dan itu sudah termasuk roti dan juga donat. Roti bakar dan lain-lain. Habis ini udah langsung air ya. Rata. Lalu kita masukkan air. Masukkan airnya sedikit perlahan. Kalau untuk nyampur yang dibuat jumlah besar, kita menggunakan tangan dua biasanya. Oh, tangan dua. Ini kita pakai tangan. Iya, tangan dua sambil dinyetnya tuh sampai dia tuh rata gitu. Diaduk sampai rata. Karena ini hanya untuk sampel bagi yang ingin mulai usaha gitu ya. Setelah ini langsung jadi yang di sana ya? Iya, nanti setelah ini kita rolling dulu di mesin samping itu. Di rolling sampai dia menjadi lebih kalis ya. Biasanya kalau misalnya Anda belum punya alatnya atau modal terbatas, tapi ingin segera memulai, bisa diuleni seperti ini. Ya, bisa seperti ini sampai dia kalis. Sampai kita ratakan.
Udah rata itu kali ya? Udah, tinggal di rolling biasanya. Di rolling terus sampai dia menjadi. Kalau ini menggunakan mixer. Teman-teman, kita tadi barusan lihat proses pembuatan donat yang sebelumnya sebelum digoreng. Ini yang nanti akhirnya hasil dari rollingan tadi. Ini yang kita lihat, kemudian ini yang bakal digoreng, Bu, ya? Harus digoreng dia ya? Iya. Donat nggak dipanggang, digoreng? Iya, digoreng. Nah, teman-teman sekalian, ini Bu Dadang nanti akan banyak memberikan informasi bahwa, Bu, ini mau dikirim kemana, Bu, kalau udah digoreng seperti ini, Bu? Ini nanti habis luar nih, anak-anak pada ngambil. Ada yang dari Pugung, ada yang dari nanti Kota seputaran Tengah, Kabupaten ada Lampung yang wilayah Timur, Lampung Timur, Kecamatan. Ya, nanti ada yang ngecerin keliling keluar. Sekali berangkat, misalnya sore ini harus dikirim ke orang-orang yang bakal ngambil, itu habis berapa terigu? Kita buat 2 sak tuh ya, ukuran 50 kilo. Itu untuk pagi sama sore. 50 kilo. Iya. Satu terigu itu? 2 sak itu. 2 sak? Untuk pagi sore. Oh, setelah itu, Bu, besok buat lagi seperti ini, Iya, untuk pagi seperti sore, ini, pagi sore. seterusnya dan seterusnya gitu. Teman-teman sekalian, kita bisa banyak informasi dari Bu Dadang bahwa proses membuat donat, yang kemudian donat yang selalu kita pernah sering rasakan makan donat, ya inilah, ini UMKM yang ada di Kecamatan Marga 3 yang perlu kita support. Kita lebih baik merasakan, menikmati hasil karya masyarakat kita yang ada di Lampung Timur maupun di kabupaten ini untuk perlu kita kembangkan informasi ke banyak lain-lainnya, karena ini sebuah potensi. Kita nggak harus nunggu hadiah atau oleh-oleh dari luar negeri, kita nikmatin donat yang ada di Marga 3. Donat Bu Dadang. Supaya donat merasakannya nggak hanya cuma natural alami aja biasa, tapi ini ada campuran-campurannya. Bu Dadang ini dicampur apa namanya? Mesis. Ya. Mesis. Terus kemudian kalau nggak salah itu saya lihat ada nanas juga ya? Iya, ada yang rasa nanas, Oh, rasa nanas. kelapa, coklat, kacang hijau. Itu dilumuri di atasnya ya, di posisi donat itu ya. Kalau donat dia mesis di atas. Teman-teman, kita melihat usahanya Pak Dadang ini punya banyak dia. Selain donat ada juga roti ya, Bu ya. Iya. Nah, tapi lebih terkenal donat. Makanya Donat lebih awal buatnya. oh, donat lebih. Dari tahun berapa, Bu? 2003. Ini 2003. Ini dilumuri sama mentega ya. Iya. Oh, yang nanti bisa nempel mesisnya ya. Luar biasa ini, Bu. Kemudian inilah hasil usaha Ibu Dadang yang bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, bahkan bisa menyekolahkan anaknya, bahkan bisa sukses hidup sejahtera. Saya mengajak kepada semua masyarakat Indonesia, pada khususnya kita tidak harus tergantung pada bantuan-bantuan, tapi bagaimana kita mengelola upaya yang ada, potensi yang ada kita buat seperti ini. Ini hasil usaha orang perorangan,
UMKM untuk dibela, UMKM untuk dibeli. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah nonton video saya ini di Budi Channel, Budiul Channel, yang kita banyak memberikan informasi tentang UMKM selama ini yang memang kita perlu support UMKM. Saya ditemani sama Bapak Sekretaris Desa, Bapak Elik, kemudian Ibu Dadang sebagai pemiliknya. Sampai jumpa di UMKM berikutnya. Semoga jaya UMKM dan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.